Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, penangkapan gembong narkoba Kalimantan Tengah Salihin alias Saleh tengah menjadi sorotan. Buron selama 2 tahun bak Pablo Escobar, Saleh ternyata menempati rumah di tengah hutan dengan fasilitas mewah. Inilah nampak depan rumah milik gembong narkoba Salihin alias Saleh yang berlokasi di tengah hutan Kampung Puntun, Palangkaraya. Namun jangan salah, meski dari luar seperti bedeng, di dalam rumah Saleh, sang bos kartel narkoba Kalimantan Tengah ini ternyata memiliki fasilitas mewah. Mulai dari kamar tidur lengkap dengan televisi, hingga kamar mandi yang dilengkapi jacuzzi atau tempat berendam air panas. Sungguh kontras perbandingan penampilan luar rumah dengan fasilitas yang ada di dalamnya. Sebelumnya, Saleh ditangkap BNN pada 2 September 2024 saat bersembunyi di Kampung Puntun, Kalimantan Tengah setelah buron selama 2 tahun. Hendak melarikan diri, Saleh pun terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas. Dari penangkapan Saleh, petugas menyita barang bukti senjata tajam, paket narkoba, alat hisap sabu, serta uang tunai lebih dari 900 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan sabu. Nah ini kalau tidak diselesaikan, dia akan membangun kekuatan dan bahkan sulit untuk disentuh. Dia melembaga dengan masyarakat. Ya. Tindakan tegas nantinya seperti apa, Pak? Pablo Escobarnya Puntun. Ya. Apakah bisa menjamin di Puntun akan bersih dari narkoba, Pak? Kita bersihkan. Ya. Saleh merupakan buron gembong narkoba yang diadili atas kepemilikan 202,8 gram sabu. Saleh divonis 7 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kini Saleh akan diadili sesuai dengan vonis yang telah dijatuhkan. Sementara BNN akan melanjutkan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Saleh. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kita akan kupas lebih dalam terkait sepak terjang gerbong narkoba Saleh bersama pakar hukum narkotika yang juga mantan Kabag Humas BNN Slamet Pribadi. Selamat malam, Pak Slamet. Selamat malam, Pak Slamet. Bisa mendengar suara saya dengan jelas? Iya, bisa saya dengar dengan jelas. Halo, Pak. Pak Slamet, kita berbincang sedikit nih, Pak, soal penangkapan gembong narkoba Saleh. Pendapat Anda soal penangkapan bos gembong narkoba baru-baru ini seperti apa, Pak? Diketahui kan dia sudah 2 tahun buron tapi baru tertangkap sekarang. Iya, saya melihat si S ini adalah residivis. Artinya begitu sudah mendapatkan putusan pada tahun 2002 dengan kasus narkotika, kemudian belum dijalani, tapi dia kabur ke arah tempat lain, termasuk ke Kalimantan Selatan. Kemudian dia masih lagi melakukan perdagangan secara haram narkotika, barang haram ini. Ya begitulah memang sifat dari orang-orang yang mafia, pemain bandar, kemudian kurir narkotika itu memang sifatnya memang manipulatif, termasuk yang diketemukan sekarang ini pada tanggal 2 September tahun 2024 oleh Badan Narkotika Nasional, itu memanipulasi rumah yang dia tinggali dengan bedeng. Memang itu adalah salah satu cara kamuflase yang dia lakukan. Itu, Mbak. Baik, Pak, sebetulnya tantangan atau kesulitan terbesar untuk menangkap gembong narkoba seperti Saleh itu bagaimana? Dan diketahui kan memang dia melarikan dirinya tinggal di rumah mewah, tapi tidak terendus selama 2 tahun ini, Pak. Sebenarnya negara itu tidak boleh kalah dengan penjahat. Negara itu harus lebih unggul. Karena apa? Negara sudah dilengkapi dengan segala perlengkapan, baik itu hardware maupun software sudah dilengkapi. Kalau soal kesulitan tentu bisa dilakukan taktik dan strategi baru dan cara-cara lain. Karena apa? Negara sudah dilengkapi dengan peralatan, negara juga sudah ada intelijen. Kan intelijen lebih pandai daripada penjahat untuk mengendus. Tinggal kapan maunya, kapan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan. Jadi kalau soal kesulitan,
itu bisa dilakukan dengan taktik-taktik yang baru yang kira-kira dia tidak bisa mengendus. Jadi apakah nanti ada keterlibatan dengan oknum-oknum aparat, ini yang harus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Saya lihat si S ini adalah bandar menengah ke bawah, belum menengah ke atas. Oleh karena itu, upline atau jaringan ke atasnya harus diketahui. Tidak mungkin dia tanpa mendapatkan kiriman dari jaringan yang lebih atas. Pasti ada yang lebih atas. Jangan berhenti sampai di S ke bawah, downline juga harus dicari. Saya lihat juga ada 10 orang yang sudah terkena, barangkali lebih dari itu, tapi S ke atas, upline-nya itu harus diungkap oleh Badan Narkotika Nasional. Kemudian saya juga melihat pada saat DPO, dinyatakan DPO, saya belum tahu apakah DPO itu dari Kejaksaan, atau dari BNN, atau dari kepolisian. Karena yang paling tepat DPO itu berasal dari kepolisian atas permintaan dari Kejaksaan atau BNN. Karena apa? Kepolisian itu dilengkapi dengan jaringan internasional untuk mengimplementasikan DPO. Ya, saya mendengar, mudah-mudahan salah pendengaran saya, yang melakukan DPO itu bukan dari teman-teman kepolisian. Saya tanya juga, teman-teman kepolisian tidak pernah dimintai bantuan. Saya belum tahu apakah ini benar atau tidak, karena kalau misalnya hanya yang membuat DPO Kejaksaan atau BNN, tentu perangkatnya kurang luas untuk melakukan pencarian, pengejaran maupun penangkapan. Jadi memang lihai sekali si S ini berkilah atau sembunyi dari kejaran aparat atau penegak hukum, itu Mbak. Baik, Pak Slamet, kita ketahui bahwa si S ini dia melarikan diri atau bersembunyi tinggal di suatu bedeng tapi berfasilitas mewah begitu, tapi tidak terendus selama 2 tahun ini. Menurut Bapak seperti apa? Saya yakinnya ada masyarakat yang mengetahui bahwa S ada di tempat itu. Apakah kemudian masyarakat atau individual di sekitar dia itu memberikan informasi kepada penegak hukum, kemudian penegak hukum mengelola dan mengembangkan apabila sudah dilaporkan, atau masyarakat sama sekali tidak memberikan info apapun kepada petugas kepolisian. Memang jumlah kepolisian, jumlah penegak hukum, jumlah aparat termasuk Kejaksaan dan BNN itu terbatas. Yang paling tahu di ujung-ujung hutan, ujung-ujung gang, desa, ujung-ujung kota itu adalah masyarakat. Memang diharapkan partisipasi masyarakat itu harus aktif. Tidak mungkin dengan jumlah yang terbatas, kemampuan yang terbatas, aparatur negara itu mampu mengcover seluruh Indonesia dengan presisi yang bagus. Itu perlu partisipasi, gitu Mbak. Baik, Pak Slamet, terakhir mungkin Pak, singkat saja. Ada dugaan tindak pidana pencucian uang dalam kasus ini juga yang diduga melibatkan orang dalam di BNN dan juga Lapas Tarakan. Menurut Bapak bagaimana? Apakah perlu penyegaran di tubuh BNN begitu Pak? Ya, saya mengestimasi selama 2 tahun itu apa yang dilakukan oleh petugas yang ada di Palangkaraya. Selama 2 tahun kenapa tidak segera tertangkap? Kemudian kalau saya lihat dari berita, di berita itu pasalnya hanya pasal 112 Undang-Undang Narkotik dan 114 Yunto pasal 112. Kemana tidak pidana pencucian uangnya saat itu? Kok tidak diimplementasikan atau diikut sertakan di dalam perkara pokoknya, yaitu perkara pokok kejahatan narkotika. Jadi kalau sekarang kemungkinan baru mau diungkap TPPU-nya, ya nggak apa-apa, terlambat sedikit pun tidak apa-apa. Tapi kalau lihat pasal yang diterapkan, kenapa pada saat itu tidak diterapkan? Karena apa? Kalau diungkap juga kasus TPPU-nya, maka pelaku itu bisa mati perdata, karena ada rekening yang diblokir, kemudian ada aset-aset tertentu yang disita. Apakah nanti akan dikembalikan kepada yang bersangkutan kembali atau dikuasai oleh negara berdasarkan keputusan pengadilan. Tapi saya lihat kalau dari pasalnya pada kejahatan tahun 2022 itu tidak disertakan TPPU.
saya menyarankan untuk yang 900 juta ini predikat crime-nya, kejahatan pokoknya sudah ada, maka kejahatan TPPU-nya itu tinggal melanjutkan. Tentu Baik. kalau ada rekening di situ akan menyangkut siapapun. Baik. Ya, gitu. Ya, terima kasih banyak Pak Ya. Slamet sebelumnya Ya. telah bergabung di iNews Prime bersama kami. Semoga sehat selalu.